berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali ketika kami boleh memuji, ku diajari penebus. Siapakah kami sehingga Engkau rela mengajari kami, bahkan mengajak kami mengikut Engkau untuk menjadi penjala manusia. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah syukur kami semakin diteguhkan oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan Roh Kudus, ajari kami, berikan kami kekuatan untuk mengerti, memahami, kekuatan untuk boleh melakukannya juga. Urapi kami dengan hikmat marifat surgawi dan segala macam pengetahuan serta wahyu. Dan biarlah kami boleh bergirang untuk melanjutkan anugerah Tuhan ini. Bukan hanya bagi diri kami tetapi sesama manusia. Berfirmanlah ya Kristus, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terpilih dari Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di depan perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Itulah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bacaan sejenis ini di kitab yang lain, di Injil yang lain, diminta oleh pendeta Stefanus, dosen spiritualitas Duta Wacana, kepada kami mahasiswa ministry saat itu, kami diberi kesempatan membaca teks ini di tengah kesunyian pagi masing-masing. Lalu setelah itu kami masuk ke ruangan setelah setengah jam. Lalu di dalam ruangan kami ditanya, apa yang dirasakan
ketika ada sapaan, ikutlah aku. Saudara, pendeta-pendeta GKI yang ikut kuliah menjawab, ya biasa-biasa saja. Lalu pendeta GKJ, biasa-biasa saja. Pendeta KBP, GPB, biasa-biasa saja. Memang yang satu ini orang GKI, tapi ketika dia menjawab pertanyaan itu, air matanya mulai menutupi bola matanya dan hampir menetes saat dia bercerita. Ketika ditanya oleh Pak Stefanus, dia menyampaikan, saya rasakan sekali ayat ini karena saya membantu ayah saya sebagai seorang nelayan. Dan saudara, kami yang bukan anak nelayan saat itu mencoba merasakan sedalam-dalamnya panggilan itu, ikutlah aku. Saudara yang terkasih, memang itulah bedanya. Namun supaya saya tidak menuduh Bapak Ibu, jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu juga anak nelayan toh? Siapakah anak nelayan di sini? Ada? Anak nelayan? Enggak angkat tangannya Pak Yusak. Ada? Enggak kelihatan ya? Saudara bayangkan, ketika kita diminta ikut, lalu meninggalkan jala, meninggalkan perahu. Saudara, mungkin zaman sekarang di beberapa tempat sangat-sangat berat untuk meninggalkan. Saya bercakap-cakap dengan pendeta Yosafat Ariwibowo, pendeta GKJ Cilacap. Juga saya bercakap-cakap dengan pendeta Winner HKBP Cilacap. Mereka adalah dua orang pendeta yang menghadapi pergumulan jemaat yang berbeda. Pendeta GKJ menghadapi jemaat bakul yang selalu pinjam uang sama jemaat HKBP untuk bisa pergi ke laut atau membiayai. Jadi kalau lagi nangkep ikan gak dapat apa-apa, mereka pinjam uang. Ya biasa, orang Batak rentenir ya kan? Ya, tukang jalanin uang lah. Itu pekerjaannya di rantau, di Cilacap itu perjumpaan. Jadi bisa bayangkan ketemu dua orang pendeta HKBP Cilacap, omongannya ya pergumulan jemaat, yang satu pinjam uang, yang satu minjemin uang. Tapi yang dirasakan adalah ketika itu nelayan, berat saudara, berat. Ketika pendeta Yosafat Aribo menulis tentang bakul, tradisi meminjam uang, itu berat wawancara perbatim dengan seluruh nelayan anggota jemaatnya. Dan kedatangan seorang pendeta di pantai ketika mereka membersihkan jala itu luar biasa. Saudara bisa bayangkan ketika pendeta Yosafat sekarang memerankan Yesus, ikutlah aku jadi penatua, jadi badan pengurus pelayanan. Coba bisa bayangkan. Paling tidak, perasaan inilah yang digumuli oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di tengah-tengah situasi penjajahan, tidak ada lagi satu pekerjaan yang bisa mereka lakukan untuk menghidupi istri dan anak-anak kecuali pergi berlayar, pergi menangkap ikan. Dan ini mereka tinggalkan untuk ikuti Yesus. Saudara, mengapa Yesus memilih orang ini dan tidak memilih saudara atau saya? Saya tidak tahu kalau saudara hidup pada zaman Andreas dan Simon, Petrus serta Yakobus dan Yohanes. Apakah kita akan mengatakan protes, Tuhan, lu kok milih dia sih? Gak kenapa pilih saya? Belum tentu kita mengatakan itu. Belum tentu saudara. Tapi saudara, pilihan Yesus luar biasa. Mengapa? Karena Yesus membutuhkan orang-orang yang akan menjadi penjala manusia, yang merubah semangat kehidupan orang lain. Saudara, kelompok nelayan adalah kelompok sosial ekonomi yang bergumul. Kita selalu mengatakan, banyak pendeta mengatakan, banyak muku bahwa mereka ini bukan orang-orang pintar, betul. Mungkin jauh dari bait Allah, betul. Mungkin jauh dari PA-PA, betul. Mereka sedang bergumul. Mengapa mereka perlu pergi? Karena mereka juga butuh uang. Bahkan yang paling mengerikan,
mereka harus bayar pajak kepada pemerintah Romawi. Saudara, ketika Yesus meminta ikutlah aku, berat, sangat berat. Tapi tugasnya luar biasa. Menjadi penjala manusia dalam gambaran Injil Matius adalah bagaimana mendekatkan setiap orang kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang ini menolong sesama manusia agar selalu merasakan damai sejahtera dan cinta Tuhan. Lalu kenapa Petrus, Simon, Yakobus dan Yohanes? Paling tidak mereka bisa menghadapi orang-orang yang sejenis mereka dan tahu pergumulan, konteksnya, beban-bebannya. Tahu. Dan mengapa Yesus melanjutkan bukan hanya para nelayan, juga para pemungut cukai dan salah satunya Matius. Seandainya Petrus datang ke penjual atau pembeli ikan, dia akan dapat uang. Mudah-mudahan dia dapat receh. Karena saudara, kalau mereka tidak dapat receh, mereka akan bayar pajak. Bayar pajak itu kan tidak sebesar apa yang didapat. Yang menarik adalah ketika dapat uang besar, katakanlah 10 ribuan, 100 ribuan, mereka harus bayar pajak dengan uang 20 ribuan. Mereka harus tukar 100 ribuan ini. Tapi waktu menukar, mereka tidak akan dapat 20 ribuan. Nggak dapat. Dipotong lagi sekian persen. Dan yang bayar pajak bukan hanya Petrus, tapi setiap seisi rumah Petrus. Saudara bisa bayangkan. Jadi kenapa juga selain nelayan, lalu pemungut cukai? Karena orang ini tahu beban-beban masyarakat. Oke, kita tinggalkan dua kelompok masyarakat. Kita lihat murid yang lain, ikutlah aku yang lain. Simon, orang zelot. Weh, pemberontak. The Max of Zorro, Robin Hood. Melawan penguasa dengan cara mencuri, mengambil orang. Kurang lebih seperti itu. Tapi saudara, ini saya nggak bisa samakan karena tadi khotbah di Pondok Karya saya lebih enak menyamakan Simon orang zelot ini seperti polisi. Kenapa saudara? Di Pondok Karya polisi capek saudara. Tapi kita bikin dia lebih capek. Kita bablas lampu merah, kita langgar peraturan, kita masuk jalur busway. Apa hati kita? Ada hati kita. Lihat dia lagi terpanggang matahari, berjemur di matahari, lalu diguyur hujan. Saudara nggak ingat dia punya istri, punya anak, punya orang tua. Terpikir oleh saudara-saudara? Enggak. Saudara tidak memikirkan itu, bukan. Untuk menghibur orang Pondok Karya, saya adalah tukang lapor sekarang kalau di jalan raya. Di nomor HP saya ada nomor TMC Polda Metro Jaya. Saat ada mobil mewah, entah B1 ke, entah itu belakangnya ABRI, polisi, entah merah, plat merah, langsung tot sambil macet jalan. Pak, TMC siapa nih Pak Parede? Pak Parede mana di Solhead? Pak, tolong Pak, ada 5 mobil, bahkan 6 belakang saya, masih banyak lagi masuk jalur busway, tolong tangani. Iya Pak, saya akan utus orang ke sana. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu ditangkap, jangan-jangan pendeta Tohom yang lapor itu ya. Ya, betul saudara. Dan sekarang saya udah bukan hanya soal jalur busway, langgar lampu merah, Pak, banyak ya, paling tidak kan lumayan. Tapi sekarang gak berani polisi minta uang. Tapi paling tidak saya merasakan perjumpaan orang-orang kecil, orang-orang lemah di masyarakat. Itu yang dipilih Yesus. Kita nggak pernah terpikir ke sana, bukan? Betapa berat panggilan itu, ikutlah aku. Ninggalin segala sesuatu. Saudara yang terkasih, ini yang luar biasa yang perlu kita catat. Seorang nelayan, mengapa dikatakan dipilih menjadi penjala manusia? Seorang nelayan, ya hampir sama dengan banyak pendeta di kota Jakarta, ngalong. Nelayan itu normalnya perginya malam hari, pulang pagi, betul? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan pada saya? Udah kebiasaan gitu. Ini bicara keahlian. Mereka pintar saudara. Waktu saya kelas 2 SMA diajak oleh abang saya almarhum, Abang James, bukan si James, si James namanya. Abang James, Son, Tohom, ayo mancing ikan. Bang, mancing ikan jam 12, jam 1 gini. Bang, abang tahu nggak sih? Siang-siang itu nggak ada plankton dan zooplankton naik ke atas, nggak ada.
malam hari. Jadi ya udahlah, kita mancing ya sampai jam 4, jam 5 nggak dapat ikan di Danau Toba sekalipun, nggak ada, saudara. Ngapain malam? Ya malam justru lebih menikmati Danau Toba, lebih enak. Tapi saudara, mereka punya pengetahuan mengapa pergi malam, dan mereka tahu harus menggunakan jala model apa. Mereka tahu tempat banyak ikan di mana, kapan ikan di mana. Saudara, sekalipun mereka kecil, tapi paling tidak mereka punya sebuah keahlian. Anak nelayan bukan sekedar anak nelayan. Mereka punya keahlian. Yesus memilih orang yang punya keahlian yang luar biasa. Untuk ikan ini jala yang mana? Untuk ikan ini jala yang mana? Luar biasa. Pilihan Yesus begitu amat luar biasa. Saudara, di tengah pergumulan penjajahan, di tengah pergumulan itu, Yesus memilih orang-orang ini. Kenapa? Menjadi penjala manusia. Seorang penjala, seorang nelayan, itu punya kesabaran yang luar biasa di tengah lautan. Pergi, langsung pulang? Enggak. Ngapain? Memandang bintang di langit. Kalau itu dia bawa kail, menunggu tarikan ikan untuk kailnya. Kapan dapat ikan? Bernunggu, saudara. Sabar, dia punya kesabaran yang luar biasa. Bahkan dalam kisah yang lain kita tahu bagaimana ketika mereka pulang dengan tangan hampa, sabarnya luar biasa. Ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, Yesus sedang memilih orang yang sabar. Bukan orang yang cepat marah, bukan orang yang cepat segera langsung emosional. Tidak. Tapi juga seorang yang dikatakan patience and persistence, tangguh. Mereka sangat tangguh nelayan. Yesus memanggil orang yang tangguh. Betul. Berhadapan tanda kutip dengan lawan-lawan Yesus dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil, tentu butuh kesabaran dan ketangguhan. Seorang pendeta pun punya batas kesabaran dan punya batas ketangguhan. Para nabi pun punya batas kesabaran dan punya batas ketangguhan. Mereka pun sesungguhnya punya batas kesabaran dan punya batas ketangguhan. Tetapi pilihan ikut aku untuk menjadi penjala manusia dibutuhkan. Saudara, mari kita dalami lagi soal penjala manusia. Dalam arti sederhana, bagaimana manusia ditarik kembali kepada Allah. Kenapa ditarik kepada Allah? Ketika penjajahan telah terjadi, bait Allah seperti kosong melompong. Seperti saudara sering bercerita gereja-gereja di Eropa kosong. Dan ada yang menubuatkan bahwa di ruangan ini 20 tahun lagi kosong. Ya, ini soal pilihan saudara. Ini soal iman saudara. Pondok Karya punya iman yang luar biasa. Kemarin mereka Natalan pada musim hujan dan di gedung pertemuan yang siap dilanda banjir. Tapi mereka beriman dan tidak dilanda banjir, ya. Pondok Karya luar biasa, saudara. Artinya apa? Saudara butuh kesabaran dan ketangguhan. Mengikut Kristus, menjadi penjala manusia butuh itu. Enggak sembarangan tawaran ikut Yesus dan menjadi penjala manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya kebanyakan bukanlah nelayan, tapi paling tidak saudara dan saya juga diajak ikut Yesus untuk menjala manusia, untuk melihat pergumulan-pergumulan sesama manusia dan menolong dia kembali dekat dengan Tuhan. Injil Matius menggambarkan Yesus pergi kemana? Daerah Zebulon dan Naftali. Dan ada kata yang menarik situ, daerah bangsa-bangsa lain. Bahwa Yesus pergi ke tempat di mana orang-orang butuh penghiburan, butuh semangat. Sekarang bayangkan itu adalah saudara dan saya. Bagaimana hidup saudara? Apakah hidup saudara hanya mematahkan semangat orang lain? Apakah hidup saudara hanya menjelek-jelekkan orang lain? Tuhan membutuhkan saudara untuk menguatkan orang lain,
untuk menghibur siapapun yang pantas dihibur. Membuat orang bersemangat, membuat orang bisa lepas dari kepedihan, dari pergumulan yang berat, dari tekanan-tekanan. Bukan menciptakan tekanan bagi orang lain, membuat orang lega dalam hidup ini. Dan gak usah jauh-jauh bicara bangsa lain, ikutlah aku jadi penjala manusia. Marilah kita jala orang yang paling dekat dengan kita. Biarlah kita menjadi seorang suami yang selalu bikin semangat istrinya. Biarlah kita menjadi istri yang selalu menyemangati suaminya. Jangan mengingat-ingat yang dulu salah, kau begini, kau begitu. Habis energi. Terlalu menuntut pada anak-anak yang capek kuliah. Terlalu menuntut pada bapak dan orang tua yang capek bekerja. Semangati dia walaupun memang kita capek juga. Orang Jakarta apa sih nggak capek? Penatua Oki Sunobroto, teman saya waktu katekisasi Sidi tahun 91. Bang Tohom, orang Jakarta itu seperti Usain Bolt, Carl Lewis, Ben Johnson lagi mau lari 100 meter. Terutama di lampu merah. Mohon maaf para pengemudi motor, saudara kayak mau ikut balapan, saudara Pak, kan biasa itu kan, kalau atletik 1 door gitu kan, ini kan nunggu lampu merah, hijau kapan hijau, banyak yang curi start, termasuk juga mobil, curi start, itu, apalagi yang pakai detik 199, lama kali itu kan. Curi start banyak kan? Kita capek saudara, kita adalah orang-orang yang terus berlomba. Pulang pun berlomba, pergi pun berlomba. Kadang kita nggak peduli kiri kanan kita. Siapa? Saudara, betapa berat beban kita harus akui dengan jujur. Dan oleh karena itu kita diutus. Kita diajak untuk memberikan itu kepada sesama manusia. Mari, perlahan-lahan kita buat suasana rumah kita masing-masing itu seperti itu. Memang puncak dari penjala manusia adalah bagaimana orang betul datang. Dalam bahasa yang lebih keren, memberitakan Injil, kristenisasi kalau orang berkristus. Tapi siapa yang bisa bikin orang Kristen? Tidak ada. Yang hanya bikin orang percaya kepada Kristus cuma satu, Roh Kudus. Bukan saudara dan saya, enggak. Tapi paling tidak, kita membuat orang bahagia. Membuat orang tersenyum, bersemangat. Berapa orang yang saudara temui di kantor, di keluarga, di jemaat ini, di tengah pekerjaan, di jalanan. Yang seperti itu, banyak sekali. Tapi kan Pak Pendeta kita butuh, ya. Dan untuk itulah, kadang Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes pun butuh. Tapi ketika Kristus memanggil, maka luar biasa saudara dan saya dipanggil untuk itu. Jangan tolak. Ya Tuhan, gue kan udah ngikut. Ya, sekalipun mungkin ikutlah aku itu sudah Bapak Ibu dengar dari tahun 60, 70, 80. Nggak apa-apa kan kalau Tuhan panggil terus. Boleh kan? Boleh enggak? Pak Pendeta kan saya udah ikut Tuhan. Iya, kalau dia panggil terus boleh kan? Nggak usah lagi deh Tuhan, yang ini nggak usah deh. Ada yang nolak gitu, angkat tangan. Ada yang menolak. Katakanlah 3 Januari tahun 78 udah dipanggil, ikutlah aku, udah ikut kan. Lalu dipanggil lagi tahun 80, mau nolak lagi? Tidak. Tuhan tahu apa yang saudara bisa lakukan. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita. Mari, kita siapkan jala kita. Kita siapkan segala keahlian kita. Kita ini semua punya keahlian, punya karunia, punya talenta yang Tuhan akan pakai. Dan ketika di bagian ujung ayat ini Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Biarlah kita memberi semangat, memberi kesembuhan, memberi kekuatan bagi banyak orang. Kalau masih ada di antara orang tua kata-katanya melemahkan anak-anaknya, bertobatlah. Gunakan kata-kata yang beri semangat. Ayo, jangan patahkan semangat anak kita yang sedang kuliah, bekerja, atau belajar, sedang memulai semangat.
Jangan patahkan semangat pelayanan seorang istri, seorang suami dengan kalimat-kalimat yang membuat kita hancur. Tidak. Saudara tidak dipanggil untuk itu. Saudara dan saya dipanggil untuk membuat orang hidup dan bersemangat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, enggak perlu takut, enggak perlu gentar. Panggilan Tuhan, ajakan Tuhan selalu diperlengkapi dengan apapun yang kita butuhkan. Saudara, ada sebuah kisah yang menurut saya sederhana tapi luar biasa. Seorang ibu lanjut usia, suami sudah dipanggil Tuhan, anak-anak berhasil semua, tapi sudah tidak lagi dekat orang tua ini. Dan dia menjadi ibu, menjadi nenek yang tidak, di hadapannya tidak ada cucu, tidak ada anak. Yang ada di hadapan dia adalah para tetangga, para orang-orang. Dan saudara, ibu ini kemana dia melangkah, kemana dia pergi, sok kenal, sok dekat. Dia kasih semangat pada semua orang dijumpai. Dia membayangkan itu adalah anaknya. Dia membayangkan itu suaminya almarhum. Dia membayangkan itu adalah mantu dan cucunya. Saudara, suatu saat ibu ini dipanggil Tuhan. Dan dari keluarga yang terdekat sampailah berita pada anak-anaknya. Dan anak-anaknya kaget. Banyak kali orang datang melayat keluarga ini. Anak-anak bertanya pada keluarga terdekat, mereka ini siapa? Bukan keluarga, bukan saudara. Lalu seorang ibu yang memang dilayani ibu ini mengatakan, "Nak, ibumu luar biasa. Dia menyemangati orang-orang di sekitarnya yang dia jumpai. Dan itu cukup bagi kami." Saudara, jangan pikir berat-berat pergi ke Papua, pergi ke Afrika, pergi lagi ke Eropa menginjili, menjala manusia. Jalalah orang-orang terdekat. Berikan semangat orang-orang terdekat. Pasti saudara bisa. Amin.